Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam ini kedatangan tamu dari YouTuber juga, yaitu Ali Pabek. Nah, Ali Pabek. Sebenarnya saya dari udah lama gitu pengen ngundang Ali Pabek ini ke podcastnya saya gitu, ke podcastnya Uja Oprek nih gitu. Tapi alhamdulillah walaupun cuaca hujan gitu kan, alhamdulillah dia bisa nyempetin juga untuk bisa hadir gitu ke acara podcast. Dan apa tuh sekalian juga saya ingin bertanya gitu kepada Alipabek ini, yaitu namanya Bang Tommy. Bang Tommy ya, Ya, Bang Tommy. Keseharian dia, keseharian dia pokoknya dia itu tiap hari banyak job gitu. Banyak job, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banyak job terus tiap hari, job panggilan gitu. Dan di rumahnya juga banyak gitu ya, ya pasien-pasien, dan alhamdulillah dia juga bawa peralatan untuk mereview gitu, mereview peralatan yang ada di bengkel dia gitu. Dan sekalian saya juga ingin nggak tahu gitu, nggak tahu ini apa, sekalian unboxing aja lah gitu ya, unboxing ya, siap. sekalian bertanya ya. Oke, mungkin begitu aja, langsung langsung aja ya, langsung langsung bertanya aja ke Bang Tommy. Oke, siap. Oke, Salam gimana Bang salam. Tommy? Alhamdulillah kabar saya baik, Kang Ujo untuk saat ini. Iya, Alhamdulillah karena berkat teman-teman, dukungan teman-teman, doa iya, teman-teman, saya banyak terima kasih teman-teman saya itu sudah mendukung di bidang perjalanan saya iya, ataupun di bidang aktivitas kegiatan saya, Kang Ujo. iya, betul, Nah, jadi betul. untuk malam ini saya menyempatkan waktu datang ke Ujo Oprek untuk menyambungkan tali bersilaturahmi ya Betul, teman-teman. betul, Jadi di betul. sini saya sudah lama juga ya, baru ketemu lagi sama Kang Iya, betul. Ujo. Udah lama ya. Udah lama Malah kita banget. satu kampung ya, Iya, satu satu kampung. kampung Tapi ya. berhubung posisi kita Ya. jaraknya jauh gitu, jarang jarang ketemu ya. Iya betul Kang Ojo, satu begitu dan kedua kita bentrok dengan jadwal kegiatan aktivitas masing-masing gitu. Iya, Jadi ini saya meluangkan waktu walaupun cuacanya kurang mendukung Kang Ojo. iya, betul. Heeh. Bisa disebutkan juga apa idealnya apa sih gitu Oke, ya, dari baik dari Alipabek gitu ya. oke siap Kang Ojo. Coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu dan tetap semangat. Salam olahraga, salam Weser Indonesia. Baik teman-teman user MTB yang dari Sabang sampai Merauke. Itu biasa ya yang selalu saya bawa. Karena apa? Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu daerahnya. Jadi saya bawa untuk keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Mantap. Itulah yel-yel yang selalu saya Yang selalu dibawa gitu. dibawa. Dari YouTuber juga ya? Dari YouTuber juga ya, Alhamdulillah. alhamdulillah Kang Ujo. Ini pemain YouTuber juga nih, mantap Siap. nih, Alipabek. Ya. Gimana untuk keseharian itu? Untuk keseharian katanya job selalu ada aja tiap hari katanya, apa tuh ketambah jobnya jauh-jauh aja gitu. Iya, Apakah benar seperti itu? betul banget Kang Ojo. Jadi untuk soal masalah job fire atau door to door lah ya Iya, bahasanya, kita menerima servis panggilan. Biasanya itu pasien saya iya. memanggil mau masuk mengenalnya Backshop Alifabet itu lewat browsing ya. Lewat browsing Iya. Jadi di situ aktif semua Twitternya, uh, apa YouTube. YouTube-nya, semua itu saya pakai dengan sebijak mungkin. Oh, Facebook juga aktif ya? Facebook juga aktif. Kadang suka share juga, saya suka lihat gitu kan, Iya. Alipabek, Alipabek, tapi keren juga gitu. Iya, Siap. Itulah keseharian saya menerima jasa servis panggilan door to door ya lebih tepatnya lah ya bahasanya lah ya. Jadi saya selalu siap standby di rumah ataupun standby di luar dari rumah. itu buat sepeda apa aja apa gimana? Untuk Sepeda aja apa aja masuk gitu? untuk berbagai jenis sepeda, ada yang sepeda yang biasa standaran toko, ada sepeda juga yang elit, MTB, road bike, Iya. downhill dan sepeda lipat
Ada juga saya menerima custom juga ya. Custom? Iya, custom. Jadi Hmm. banyak tuh teman-teman minta recommended-nya itu tentang soal masalah sepeda, baiknya, enaknya, amannya, nyamannya di mana gitu Kang Oh Ujo. gitu. Iya 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 betul betul Iya, betul betul. seperti itulah Kang Ujo. Banyak orang yang meminta pendapat tentang seputaran sepeda. Iya Jadi iya iya. dari tanya dari A sampai Z, ya selalu saya kasih yang terbaik. Oh gitu. Iya iya Heeh. iya. Kan dulu nih apa tuh? Dulu mah kan waktu zaman ini ya, belum lama sih kayaknya ya. Itu acara goes-goes bareng itu rame ya dulu mah ya. Wah, sampai orang yang pencinta hobi gue itu beragam Kang Ujo. Beragam ya. Relatif ya. Jadi mencintai hobi itu nggak perlu meski harus mahal. Jadi ada orang Hmm. yang mencintai hobinya itu dengan sederhana tapi dia mencintai hobinya. Iya. Ada juga yang mencintai hobinya dia tidak mengenal harga Oh karena gitu. hobi. Ya Ya, karena hobi ya. karena hobi. Kalau hobi itu nggak bisa dilarang Kang Iya Ujo. betul 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 betul. Saya aja hobi dari sepeda itu dari usia masa kecil ya Kang Ujo ya. Dari usia 13 tahun itu saya sudah mencintai hobi saya yang nggak bisa di sepeda. Iya betul. Itu Bang Tom ini, Bang Tom nih. Mulai terjun dari sepeda itu dari tahun kapan sih? Eh, Bisa bisa jadi seperti ini gitu sampai sekarang gitu. jadi dulu nih bapak saya Iya. membelikan saya satu unit sepeda. Itu sepedanya mereknya BMX bike. BMX Ya, tuh. BMX bike Iya yang iya. ukurannya 20. Itu dulu masih bahannya kromoli ya Kang Ujo. Kromoli. Ya, jadi bahan sepeda itu ada terbagi 4 bagian ya. Itu ada yang kromoli, ada yang besi Highten, ada Iya. yang alloy, ada yang karbon. Nah, Hmm. itu bapak saya itu membelikan saya satu unit sepeda itu jenis modelnya sepeda BMX. Sepeda BMX Iya, bahannya kromoli untuk ukurannya 20 inch. 20 in. Jadi ya seperti itulah saya mencintai hobi saya dari usia 13 tahun saya mencintai sepeda yang ukurannya 20 sepeda modelnya itu BMX bike. BMX tuh. Iya, jadi bahannya itu kromoli. Hmm. Nah, jadi Itu dari awal-awal tuh. dari awal itu Kang Ujo. Hmm. Itu Terus bisa nyampe beranjak jadi ini gitu, jadi bengkel sepeda gitu. Itu gimana itu Bang Tom? nah jadi ceritanya begini Kang Ujo. Ini histori tentang hobi saya ya. Iya. Jadi saya itu setiap ada trouble, ada kerusakan sepeda, Iya. saya bisanya cuma hanya marah, nangis sama orang tua. Oh gitu. Mm-mm. Saya tiap sepeda saya itu ada kerusakan misalnya Iya. dari rodanya, Iya. oblak atau goyang Iya ya. iya iya. Itu saya bisanya nangis. Nangis. Nangis sama marah-marah sama orang tua. Iya. Nah, kemudian orang tua ngajak saya main ke bengkel temennya. Main ke bengkel temennya. Ya, Iya, terus bengkel temennya. Akhirnya dengan lambat laun setiap bengkel itu ngebongkar sepeda saya, itu saya selalu merhatiin. Nah, di situ saya punya dasar. punya dasar ya. Nah, punya dasar. Jadi dengan lambat laun saya belajar sampai saat ini alhamdulillah. Dan karena dukungan teman-teman juga. Oh iya betul 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 betul. Gitu. Jadi usia 13 tahun tuh udah mencintai tentang hobi saya Kang Ujo. Dari 13 tahun tuh. 13 tahun itu. Iya kan dulu kita kan tetangga ya. Tetangga. Ya kita kan dulu mah suka ngegitar Ya, aja gitu itu, kan, itu dia. nongkrong gitu Ya, kan. itu. Tapi alhamdulillah setelah udah punya keluarga gitu, Betul. kita benar-benar menjiwai gitu ya sama keluarga ya. Ya. Jadi benar-benar fokus gitu ya. Benar-benar fokus di bidang kepribadian kita. Betul. Iya iya iya. Oh jadi perjalanan seperti itu ya? Perjalanannya memang itu sangatlah luar biasa. Hmm. Jadi setelah dengan lambat laun proses perjalanan tentang kehidupan dan tentang kehobian saya Iya, itu betul, baru betul. ketemu titik terangnya sekarang. Gitu lah. Udah hampir jalan 3 tahun. Iya betul betul. Gitu. Terus apa tuh Bang Tom juga nyampe sekarang kan masih berjalan ya bengkel ya? Betul, Kang Ujo. Kok bisa tahu gitu semacam dari bahan-bahannya, misalkan dari peralatannya, ya semacam inilah gitu ya. Semacam ini, kok bisa tahu gitu kan? Sedangkan saya aja nggak tahu gitu kan. Iya. Misalkan mulai dari ini gitu kan, kok bisa tahu ini apa ini nih Bang Tom nih? Ini namanya tool set. Ini untuk fungsi kegunaannya untuk melepas atau memasang bottom bracket ya. Yang Bottom bracket? Ya, bottom bracket itu katakanlah kalau sepeda motor itu mesinnya ya. Mesin, ya. Mesinnya. Kalau sepeda kan digoes mesinnya. Jadi itu bottom bracketnya itu ada 3 macam.
Tiga macam. 3 macam namanya, modelnya, dan ukurannya beda-beda Kang Ujo. Hmm. Kalau tracker ini namanya tracker bottom bracket press fit. Ini posisinya buat di mana sih ini? Ini posisinya untuk di bottom bracket, untuk di bagian goesannya. Bagian goesan Iya, depan. betul sekali. Yang bagian Oh, goesan depan. Ini fungsinya bisa dua. bisa Bisa dua. melepas, bisa memasang. Oh, nggak paham Gitu. saya emang nggak paham itu. Jadi ini tracker ini ya cukup lumayan lah ya untuk harga relatif ya. Iya. Nah, satu. Dan untuk kedua ini sangatlah penting untuk memiliki toolset ataupun kunci tracker ini. Oh, Gitu. begitu. Karena sepeda itu beragam modelnya, Iya. namanya, dan ukurannya, panjang pendeknya Iya. ataupun diameter lingkarannya. Apalagi kan sepeda-sepeda sekarang canggih-canggih ya. Wah, Pada itu mahal-mahal lagi ya. seperti itu. Yang kedua itu sepeda itu ya, katakanlah masuk kategori dengan hobi ya. Hobi. Kalau orang sudah mencintai dan menyayangi tentang kehobiannya, itu sulit untuk dijabarkan. Iya, betul, betul, betul. Karena kita kalau untuk membahas tentang soal harga itu relatif lah ya. Ada yang harga atas, ada harga yang bawah, dan merek pun juga beda-beda. Tapi Iya, semua iya. fungsinya itu sama. Gitu. Dan kalau ini buat apa nih? Nah, ini untuk handle-nya. Jadi ini untuk cara memasangnya seperti ini Kang Ujo. Jadi kita tidak tidak menggunakan toolset yang lain. Cukup Iya. ini satu set sama trackernya seperti ini. Kita pasang juga. Oh, pasang dua-duanya. Ya. Jadi ini handle-nya. Handle untuk pegangan tangan biar dia itu lebih safety. Oh, gitu. Jadi misalnya ini press fit nih Kang Iya. Ujo. Kita lepas, ini ball bautnya kita putar, kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi ini ada dua fungsionalnya. Satu bisa pakai BB press fit, dan kedua bisa pakai BB bottom bracket BB Holotech 2. Nah, ini kebetulan nih spare partnya saya bawa. Ini namanya bottom bracket BB Bottom bracket. Ya, bottom bracket. Itu buat di mana itu posisinya? Ini untuk goesan. Kalau Goesan juga. Ya, goesan juga. Yang di dalamnya ini bottom bracket goesan pedal ya. Jadi ini fungsinya tujuannya kunci tracker ini begini Kang Ujo. Nah, ini kita lepas dulu ball bautnya. Iya. Lalu kita ini lepas. Iya. Nah, ini untuk bantalannya, ini sorongsongnya untuk pendorong bearing. Nah, seperti inilah. Misalnya ini bearing nih. Iya. Katakanlah ini udah terpasang bearingnya ya. Kita masukkan. Dimasukkan. Oh, ngepres itu ya? Ya, ini ngepres. Jadi ini fungsinya untuk mendorong bearing ya. Nah, di sini juga ada bearing. Iya. Nah, ini bearingnya biasanya bottom bracket itu ada dua Kang Ujo. Ini bottom bracket BB Holotech 2 yang ukurannya 6805. Ada juga yang M800 ya teman-teman. Jadi ini spare part yang saya bawa ini bottom bracket BB Holotech 2 ya teman-teman. Nah, lalu kemudian ini kita pasang. Ini posisi sudah ada di dalam bottom bracket yang di dalam frame-nya ya Kang Ujo. Iya, iya, iya. Ini cara masangnya, kita pastikan untuk ball bautnya jangan sampai kendor Kang Ujo. Oh, harus benar-benar kencang gitu. Harus benar-benar kencang. Jadi posisinya untuk pemasangannya itu nggak boleh miring. Dia harus ngepres, harus lurus. Oh, kalau miring kenapa tuh? Yaitu untuk kayuhan sepedanya nggak akan nyaman. Oh, nggak nyaman ya? Nyaman, jadi gini-gini gitu iya, ya? Dia bisa goyang-goyang. Dia bisa goyang-goyang Kang Ujo. Nah, jadi setelah ini udah ngepres, udah lurus, kunci press fit atau kunci bottom bracket BB Holotech 2, nanti kita putar. Diputar Begini. Iya. Ini di sini dibantu dengan alat kunci ring pas. Iya, iya, iya. Gitu. Kebetulan saya ini toolset kunci ring pasnya saya nggak bawa. Iya. Jadi cukup pakai tangan begini kita putar. Oh, gitu. Oh, ini gunanya buat muterin gitu ya? Ya, ini gunanya buat muterin. Agar apa diputar? Karena bearing di sini masih di luar. Iya. Kita dorong ke dalam. Iya. Biar ngepres. Ini series untuk toolset yang tahun ini 2022-2003. Itu yang sekarang itu? Yang sekarang. Ya relatif lah untuk harga lah ya. Kalau kita ngomongin tentang soal harga mungkin lain toko lain harga. Iya, betul. Juga lain harga. Iya, betul. Inilah fungsinya untuk bottom bracket BB Holotech 2 dan BB press fit ya teman-teman. Dan kalau ini buat apa nih kalau ini nih? Nah, ini Kang Ujo, ini namanya bottom bracket BB kotak. Sama kayak ini bukan? Sama, fungsinya sama, kegunaannya sama, cuman hanya beda angka kode bearingnya.
Oh, angka Angka kode beda angka. bearingnya. Oh. Ya, angka kode bearingnya beda dan ukuran panjang pendeknya pun juga beda. Sepedanya juga beda ya? Sepedanya juga beda. Beda ya. Harus Tapi sesuai sama ini ya. ini oversize. Oversize. Semua bottom bracket itu oversize. Ya, Oh. kecuali katakanlah BMX lah ya. Kalau BMX itu beda. Beda lagi ya. Beda lagi karena untuk diameter lingkarannya itu beda. Nah, ini untuk MTB, Pixie, Roadback itu ini sama. Ini universal ya. Iya, iya, iya. Nah, ini beda lagi kuncinya Kang Ujo. Beda lagi. Beda lagi. Ada lagi tuh. Ada lagi. Kebetulan saya bawa Kang Ujo nih. Oh. Kunci bottom bracket yang kayak gimana itu? Ini Kang Ujo. Oh, itu kuncinya. Ini kuncinya Kang Ujo. Ini kuncinya saya dapat. Oh, itu ngepres ke sini ya kuncinya ya? Iya Kang Ujo. Ini cara untuk mengoperasionalkannya, kita masukkan ini kunci bottom bracket, kita masukkan. Dimasukkan. Ngepres mungkin. Iya. Nah, di sini udah masuk. Iya. Nanti di sini kita lock pakai bantalan ring spacer. Iya, iya, betul, iya, iya. Nah, alasannya kenapa kita lock pakai bantalan ring spacer agar dia itu nggak goyang. Oh, gitu. Dia biar ngepres. Kalau goyang dia hancur ya? Nah, ini hancur, dia akan aus. Ya, pola kembangnya dia akan aus. Gitu. Iya, betul. Nah, kebetulan saya di sini pakai toolset yang dimana mereknya Big Hand Made in Taiwan, ini kualitas nomor 1. Gitu. Jadi pastikan untuk soal kunci juga harus yang benar-benar ngepres. Iya, betul, biar enggak dol ya, dol. Bahasanya itulah. Biar enggak dol ya. Gitu. Nah, ini teman-teman, biasanya ini ngebongkar yang dari bawaan pabrikan itu cukup susah ya? Ya, susah banget. Jadi keras. Itu ada trik dan metode yang harus kita lakukan. Jadi membongkar bottom bracket bebek kotak ini, dia katakanlah seperti membongkar roda mobil. Roda mobil. Iya, itu harus menggunakan alat pipa. Jadi nggak cukup kita menggunakan tenaga aja. Jadi harus ada bantuan dengan alat pipa. Besi pipa minimal panjangnya 0,5 meter kurang lah ya. Maksimal tuh. Maksimalnya nggak masalah gitu. Jadi ini yang pernah saya alami itu ya katakanlah seperti kita membongkar roda mobil. Roda mobil ya. Emang keras banget gitu. Keras. Keras ya? Iya, karena kita pengelokan pakai hidrolik sama manual itu beda. Beda ya. Kalau hidrolik itu dia menggunakan tenaga angin. Beda lagi dengan tenaga kita gitu. Jadi pabrikan itu biasanya pakai hidrolik. Jadi pakai tenaga angin itu dia lebih press, lebih oke dan lebih kuat. Iya, iya. Sehingga yang ngebongkarnya itu makanya menggunakan tenaga tangan. Iya, jadi betul. Manual lah, manual. Katakanlah manual. Jadi itu harus pakai alat bantu pipa Kang Ujo. Jadi alat bantu itu fungsinya untuk meringankan tenaga. Iya, betul, gitu. betul. Jadi itu teknikalnya seperti itu gambarannya. Ini untuk kode bearingnya ada 2 angkanya. Ada 2. 17, 13, 10. Ada yang 16, 13, 10. Salut saya mah bisa tahu kode-kode gitu ya. Itu karena kita sering berjalan aja ya. Sering berjalan, sering operasi-operasi sepeda yang lain gitu ya. Oh, jadi seperti ini gitu ya. Pokok yang paling terpenting adalah kita memperhatikan hal sesuatu yang kecil. Iya, betul. Karena hal yang besar adanya di situ. Iya, betul. Nah, ini angka selanjutnya setelah sudah kepasang, ini untuk lock bautnya Kang Ujo. Lock baut? Iya, lock baut itu untuk kunci di sini. Dipastikan pedal ataupun tiang kring itu nggak lepas. Oh, gitu. Gitu. Jadi inilah untuk lock tiang crankset. Crankset itu untuk tiang goesan pedal. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ada 2 ya. Kirain ini plastik, Bang. Ini besi. Oh, besi ya. Hitam kayak plastik ya. Plastik, iya betul benar. Terus ini apaan nih yang ini nih? Ini buat apa nih gunanya? Oke, ini Kang Ujo pas banget nih menanyakan tentang toolset ini ya. Iya. Ini alat untuk apa, kegunaannya gimana, cara sistemnya bagaimana. Ini nanti di sini akan saya perjelaskan mengenai tentang toolset ini Kang Ujo ya. Iya. Ini namanya tracker. Tracker hidrolik. Tracker hidrolik. Ya, kalau katakanlah kalau motor itu kan pakai rem hidrolik ya. Rem hidrolik. Ya, rem hidrolik itu dia menggunakan tenaga cairan mineral oil. Iya, betul. Tenaga pakai sling kawat. Nah, ini gimana untuk cara pemasangan piston atau masternya atau gentong piston masternya? Nah, saya di sini menggunakan toolset tracker ya, tracker hidrolik ini. Jadi untuk pemasangan gentong piston masternya yang ada pada bagian handle rem set ya Kang Ujo. Iya. Nah, ini dilengkapi dengan 3. Jadi ini untuk mengencangkan.
untuk ngepres, Iya. dan ini untuk memotong kabelnya Kang Ujo. Memotong kabel. Iya. Nggak tahu saya kabel Nah, apa. jadi kabel ini dimasukkanlah ke sini. Iya. Nah, lalu kita potong begini Kang Ujo. Oh, itu ada pisaunya juga? Ini ada pisaunya Kang Oh, Ujo. ada pisaunya. Ini ada pisaunya. Oh. Jadi ini ada polanya ada 3. Ini untuk memotong fungsinya, ini tracker ini untuk mendorong. Buat mendorong. Buat mendorong si gentong piston master itu. Iya. Kenapa didorong? Biar press. Ada beberapa teknik maintenance yang menggunakan. Dijelasin semua. Ya mungkin yang nonton ini bisa memahami gitu, bisa memahami misalkan ini apa, dan bahasanya juga bisa dipahami gitu kan. Misalkan ini apa, jadi harus tahu nah gitu. Iya, pas begitu servis, oh Bang Tom sini ada servisnya nih, itu apanya, misalkan Bang Tom nyebutin ini, nah berarti kan udah tahu lihat video ini nah gitu. Betul banget. Mungkin ada suatu pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung aja. Iya, langsung misalkan kalau mau bertanya-tanya bisa langsung komentar aja di kolom komentar di situ ya. Ya mungkin begitu aja ya, dan ini juga udah larut malam dan kasihan juga pulangnya jauh soalnya, pulang jauh ya. Jauh ya, mungkin segitu aja Bang ya. Ini juga banyak terima kasih ya untuk Kang Ujo Oprek lah ya, udah meluangkan waktunya untuk kita broadcast bareng, sharing bareng, sekalian saya bersilaturahmi karena dulu bidangnya bukan seperti ini yang kita harapkan. Dulu kita main musik lah ya. Tapi nggak tahu ini bidangnya tiba-tiba nih Kang Ujo ini di oprek apa ya? Betul. Dan demikian Kang Ujo juga bingung. Oh dulu bidangnya begini, kok sekarang begini. Itulah perjalanan hidup lah ya. Oke, mungkin begitu aja ya Bang Tom ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Ujo. Ya, salam sehat selalu. Dadah. Salam olahraga, salam WSR Indonesia.